Hai, selamat pagi menuju siang semuanya. Kembali lagi ke pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 12 saat ini. Kita masih akan membahas mengenai demokrasi. Dan tema hari ini judulnya adalah Demokrasi Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai demokrasi di dalam Alkitab atau pandangan Alkitab mengenai demokrasi, dan kita sudah menemukan bahwa ternyata sistem demokrasi itu tidak bertentangan dengan Alkitab, dan juga kita bisa menemukan banyak contoh dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan secara detail apa itu demokrasi, tetapi prinsip-prinsip demokrasi atau esensi-esensi dari demokrasi sudah ada dalam Alkitab, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan demokrasi, begitupun demokrasi juga tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, berdasarkan buku pembelajaran kita, bab kedua ini kita masih akan membahas mengenai demokrasi, yaitu demokrasi Indonesia. Yang mana pelajaran hari ini kita akan berfokus melihat bagaimana demokrasi di Indonesia dan juga kaitannya dengan iman kekristenan. Jadi perhatikan dengan baik and check this out. Minggu lalu kita sudah melihat etimologi kata dari demokrasi, yang mana demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, dengan dua dasar kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan, sehingga kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Ya, itu hanya sedikit flashback saja. Dan sekarang kita lihat dasar hukum di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Sudah jelas. Jadi dasar hukum kita yang berdasarkan demokrasi itu bahwa demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Jadi nggak bisa kita samakan ya demokrasi kita dengan demokrasi yang ada di Amerika, dengan demokrasi yang ada di Eropa dan negara-negara lain yang menganut prinsip demokrasi. Saya ingatkan kembali, demokrasi di tiap negara itu berbeda-beda sistemnya. Dan Indonesia memegang prinsip demokrasi Pancasila. Selanjutnya, demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah kita pelajari di buku PPKN atau IPS, bahwa dasar negara kita adalah ideologinya Pancasila dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang 1945. Poin yang ketiga, demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Indonesia negara yang anti agama, tidak. Pancasila anti agama, tidak. Demokrasi anti agama juga tidak. Sehingga dalam pelajaran agama ini kita akan berfokus kepada memang sila pertama, karena kita pelajaran agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila mengakui adanya Tuhan dan juga mengakui adanya agama, sehingga contohnya adalah di Indonesia ini ada menteri agama ya. Tidak semua negara yang berdemokrasi itu memiliki menteri agamanya masing-masing loh, karena bagi mereka banyak negara yang menganggap agama itu tidak terlalu penting. Coba kalian lihat contoh-contoh di negara-negara lain, gak ada yang namanya menteri agama. Jadi Indonesia itu spesial menurut saya karena negara kita masih menggunakan menteri agama, dan itu adalah hal baik karena negara kita adalah negara yang memang menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai bagian dari negara. Ya, nomor 4, poin 4. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan karena itu merupakan permulaan pengetahuan. Ini adalah ayat yang sangat sangat sering digunakan ya, bahwa awal dari pengetahuan itu takut akan Tuhan. Ya, memang benar. Jadi kalau kita ingin melaksanakan demokrasi dalam kehidupan kita itu, kita harus laksanakan dengan baik seolah-olah kita kerjakan untuk Tuhan. Dan dengan kita melakukannya dengan baik, itu juga bagian dari kita untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan, karena kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tanpa adanya kerendahan hati dan ketundukan untuk mau diajar dan belajar. Oke, nomor 4. Demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat, tetapi bukan kebebasan mutlak. Perhatikan, demokrasi memberikan kepada kita suatu kebebasan, tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang mutlak.
Karena kebebasan kita masih harus dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap bagian dari hak-hak orang lain. Oke. Selanjutnya adalah cita-cita demokrasi Indonesia. Poin pertama, Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan sebagai gambar serta rupa Allah di dunia. Kita bisa menemukan dalam kitab Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, karena manusia merupakan ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan lainnya. Selanjutnya, manusia memiliki harkat martabat yang mulia dan derajat yang tinggi. Ya sudah sangat jelas karena memang manusia sengaja diciptakan Allah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan dunia ini dan juga menguasainya. Apalagi firman Tuhan mengatakan juga beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya, itu merupakan bagian dari dominasi manusia di dunia ini. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Ini merupakan cita-cita demokrasi Indonesia. Indonesia ingin membuat suatu negara yang dimana seluruh rakyatnya atau manusia yang ada dalam Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang terlalu dispesialkan, atau tidak ada yang akan merasa terintimidasi atau tidak. Itulah cita-cita demokrasi Indonesia. Yang keempat, hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kita semua pasti sudah ingat betul ya mengenai UUD 1945. Ya, lalu yang apalagi itu juga sering dibacakan kalau kita sedang apel atau upacara atau hari-hari kenegaraan lainnya. Oke, yang terakhir, Indonesia memerlukan manusia yang takut akan Tuhan dan mampu memelihara integritasnya. Saya sudah sering mengajarkan bahwa kalau kita mencari orang-orang yang pintar itu sangat banyak di dunia ini. Bahkan penjahat-penjahat pun banyak yang jauh lebih pintar daripada orang-orang rata-rata pada umumnya. Mungkin kita juga bisa melihat bahwa ada orang-orang yang jahat-jahat atau orang-orang yang tidak memiliki karakter yang baik itu pintar-pintar atau cerdas-cerdas, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh oleh Indonesia bukanlah orang-orang seperti itu. Yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk membuat negara ini maju dari sisi spiritual dan karakter manusia adalah manusia yang takut akan Tuhan dan mampu memelihara integritasnya. Mengapa takut akan Tuhan? Karena dengan adanya rasa takut akan Tuhan, dia akan takut membuat kesalahan yang mana kesalahan yang tidak dilihat oleh orang lain. Contoh seperti ini, kalau ada orang ingin berbuat salah, kalau ada orang yang lain yang lihat, dia pasti takut dong. Adalah saya nggak usah berbuat salah lah, nggak usah berbuat dosa, atau nggak usah berbuat hal yang merugikan orang lain. Tapi kalau nggak ada yang lihat dan dia nggak takut Tuhan, dia akan lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Korupsi itu biasanya dilakukan karena tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dirinya korupsi. Tetapi kalau dia takut akan Tuhan dan memiliki integritas, dia akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Itulah karakter yang harus ada dalam negara kita. Jadi kalau kita benar-benar ingin membawa perubahan ke dalam negara kita, lakukanlah dengan baik, dengan sistem yang ada. Kalau kita juga sudah muak dengan sistemnya, ubah dengan cara yang baik juga, bukan dengan cara memberontak. Karena Yesus sendiri sangat membenci pemberontakan. Kekristenan tidak mengenal pemberontakan. Oke, jadi inilah mengenai cita-cita demokrasi Indonesia. Musyawarah dan mufakat. Ini merupakan bagian dari sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, musyawarah itu seringkali menjadi penutup dalam setiap kegiatan apapun. Dengan musyawarah banyak masalah dapat teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat dapat terakomodir. Mengapa demikian? Karena dalam musyawarah itu melibatkan begitu banyak pihak, bukan pihak-pihak tertentu saja, sehingga ketika ada masalah yang sedang dibahas itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang sehingga dapat dijawab atau dipecahkan masalah itu dengan pilihan yang terbaik, yang paling baik dan yang paling memungkinkan untuk diikuti, untuk dikerjakan ya. Ketiga, musyawarah menjadi cara yang efektif untuk membicarakan dan menentukan keputusan yang tidak merugikan. Jadi
bukan tidak merugikan ya, yang paling sedikit ya merugikannya, karena tidak mungkin kita menemukan suatu pemecahan masalah yang mana itu bisa memuaskan semua orang atau yang sempurna. Tapi yang jelas efek rugi itu bisa berkurang. Ini saya mengutip seperti yang dikatakan oleh buku tulis kita. Oke, yang keempat, namun ya, kadang terjadi juga perselisihan di akhir musyawarah atau mufakat yang disebabkan ketidaksiapan untuk menerima hasil musyawarah. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita nggak siap untuk menerima suatu pendapat orang lain atau hasil pemecahan masalah yang tidak seperti keinginan kita. Inilah yang dilihat kedewasaan kita. Semakin kita dewasa, justru kita semakin siap untuk menerima kritik dan juga semakin siap untuk menerima pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan kita. Jadi sebenarnya dibutuhkan kebesaran hati dan kerelaan agar musyawarah dan mufakat ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap kita yang ingin benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak yang baik, tidak hanya berusaha untuk mempengaruhi orang lain, tapi kita juga harus siap agar pendapat orang lain itu kita terima dan kita kerjakan dengan baik. Jadilah orang-orang yang besar hati, jangan jadi orang-orang yang besar kepala ya. Jadilah orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang rendah diri. Karena orang-orang yang rendah diri itu adalah orang-orang yang tidak pernah maju. Tapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang paling besar hatinya. Oke, jadi inilah mengenai musyawarah dan mufakat. Oke, baik. Seperti biasa, di pembelajaran hari ini pun ada tugasnya, dan tugasnya sudah saya cantumkan di Google Classroom kalian. Mungkin ketika kalian sedang mendengarkan video ini sudah masuk ya tugasnya di Google Classroom kalian. Dan untuk sebagai reminder lagi atau pengingat ulang, Google Classroom code-nya adalah SLEACIL. Saya harap agar tugasnya dikumpulkan sesuai dengan waktunya, dan saya juga berterima kasih karena semua tugas minggu lalu saya cek di Google Classroom sudah mengumpulkan semuanya. Saya harap kinerja kalian tetap seperti ini dan tetap kerjakan tugasnya dengan baik dan jangan ditunda-tunda. Okay? I think that's all. Thank you for your attention. See you next week. Goodbye.